Halo sahabat Bayangkara Stupa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Brigadir Anissa di podcast Setupa Menyapa. Di hari dengan nuansa Ramadan ini, tentunya kita masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa, dan semoga sahabat di rumah juga selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Kepala Rumah Sakit Subpamungkas Polri. Jadi Bapak Karmukit ini dokter juga ya teman-teman, udah dokter polisi juga tuh. Kira-kira nanti kita tanya juga ya, kiat-kiatnya apa tuh bisa menjadi dua profesi nih kira-kira. Nah, sebelumnya mungkin berkenan kepada komandan untuk memperkenalkan diri. Komandan izin. Terima kasih. Saya perkenalkan diri. Izin, nama saya Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, spesialis ortopedi konsultan spine atau tulang belakang. Kebetulan saya di Stupa jabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2. Untuk menjadi Karmukit sudah lama Komandan izin? Kebetulan di sini saya sudah sekitar 10 tahun. Masya Allah, udah 10 tahun ya Komandan. Berarti sama dan Nisa juga jadi polisi udah 10 tahun juga. Siap. Nah, ini kebetulan Komandan, mungkin enaknya Nisa manggil dokter atau Komandan ya Dan? Panggil dokter aja. Oh dokter, baik. Nah gini nih dok, kan sekarang ini kita sedang ada siswa ya dok ya, siswa SIP 54, di mana kedatangan siswa ini biasanya ada basis, setelah pembukaan pendidikan ada basis. Nah kebetulan sekarang juga bulan puasa, kira-kira gimana nih dok, kegiatan basis itu kan perlu pergerakan berjalan dan lain sebagainya. Untuk kesehatan siswa sendiri kira-kira seperti apa dok? Terima kasih. Memang siswa untuk SIP gelombang 1 ini memang pelaksanaannya pas berbarengan dengan ibadah bulan puasa. Jadi memang kita harus ada kegiatan khusus untuk siswa, di mana agar siswa ini bisa untuk menjaga kebugaran selama melaksanakan pendidikan SIP. Pertama-tama yang perlu diantisipasi adalah siswa harus menyiapkan, terutama apabila dia punya penyakit-penyakit komorbidnya. Jadi obat-obat itu harus dilakukan rutin, jangan sampai selama pendidikan siswa lupa untuk obat yang biasa dia pakai. Kedua, siswa menjaga waktu istirahat. Jadi karena ini berhubungan dengan jam waktu sahur, jadi ini yang kita kelola adalah jam istirahatnya. Diharapkan siswa dengan cukup istirahat, minimal paginya akan melaksanakan kegiatan dengan sehat. Kemudian berhubungan dengan menu makan, jadi sudah dilakukan oleh Bapak Kastupa bahwa dilakukan pengecekan untuk kalori yang cukup selama siswa selama pendidikan. Alhamdulillah dengan dukungan Kastupa, siswa juga minimal dengan gizi yang cukup, dia kebugaran selama bulan puasa akan terjaga. Dan kita juga dari rumah sakit menyiapkan apabila siswa ada yang sakit pun kita 24 jam untuk memonitor, termasuk kita melakukan pengecekan terhadap kesehatan siswa. Baik. Jadi intinya selama bulan puasa ini kegiatan masih sama, hanya saja untuk bagi siswa yang punya penyakit bawaan mungkin ya dok ya, nah itu obat-obatnya jangan lupa diminum, dan untuk makan sendiri memang kita sudah diperhitungkan jumlah kalori dan gizinya. Nah kemudian nih dok, untuk pihak rumah sakit sendiri dok, kira-kira kesiapannya dalam mendukung operasional siswa SIP ini seperti apa dok? Jadi memang untuk persiapan dari rumah sakit untuk menjelang kedatangan siswa, kita melakukan persiapan yang utama dari SDM-nya. Jadi untuk SDM kita melakukan suatu pertemuan evaluasi bahwa tentang penyakit apa yang sering dialami oleh siswa. Kedua, kesigapan dalam penanganan siswa, terutama waktu pasien-pasien siswa yang butuh emergensi. Jadi tim UGD kita siapkan.
Dua, fasilitas rumah sakit. Fasilitas rumah sakit kita siapkan mulai dari runway ambulan. Jadi kita lakukan servis, kontrol, kemudian mesin-mesin sehingga apabila digunakan minimal tidak mengancam dari siswa dan personel yang menggunakan ambulan tersebut. Yang ketiga, kita dengan fasilitas rumah sakit. Kita siapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas pendukung rumah sakit, termasuk kita kesiapan kita lengkapi dengan kita memiliki ekokardiografi. Jadi kita mengecek apabila siswa dicurigai ada masalah dengan jantung. Dan kebetulan kita juga memiliki dokter jantung yang praktek di rumah sakit. Kemudian fasilitas yang lain yang perlu kita sampaikan adalah Stupa memiliki alat canggih yaitu MRI. Dengan MRI kita bisa mendiagnosis semua penyakit sehingga kita bisa melakukan dengan penanganan lebih cepat dan terarah. Dan rumah sakit juga dilengkapi fasilitas alat pemecah batu atau ESWL. Kemudian kita juga memiliki fasilitas hiperbarik. Dengan hiperbarik diharapkan bisa meningkatkan kebugaran untuk siswa yang mungkin perlu dilakukan tindakan hiperbarik. Kemudian juga sebelum kedatangan siswa dari rumah sakit sudah melakukan kegiatan fogging, karena kita ketahui Stupa adalah daerah endemis malaria. Mungkin dari saya dari persiapan itu, dan kita juga menambah jumlah dokter umum dan dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Baik dokter, jadi ternyata kesiapannya itu tidak hanya dari prasarana yang ada di rumah sakit, tetapi juga ada penambahan personil dokter ya dok, seperti yang tadi dokter sampaikan. Nah kemudian tadi saya mendengar ada hiperbaric chamber ya dok, itu untuk di Sukabumi hanya di sini atau ada tempat lain dok? Jadi fasilitas hiperbaric mungkin di Jawa Barat baru ada di Stupa. Baru ada di Stupa. Ya, ini alhamdulillah kita mungkin juga anugerah, kita diberi rezeki sehingga bisa memiliki fasilitas hiperbaric. Ya, di mana jarang semua rumah sakit memiliki fasilitas hiperbaric. Bagi sahabat semua yang ada di rumah dan khususnya sahabat Bayangkara yang ada di kota Sukabumi nih, yang baru tahu ternyata di rumah sakit Stupa itu ada fasilitas yang hanya satu-satunya di Jawa Barat, begitu ya dok. Nah makanya bagi keluarga yang mungkin perlu melakukan terapi tersebut bisa nanti datang ke rumah sakit Stupa ya. Nah selanjutnya nih dok, jadi siswa itu sebelum melaksanakan pendidikan dokter biasanya dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dari hasil monitoring tersebut mungkin dapat dokter sampaikan hasilnya apakah 100% sehat atau mungkin ada beberapa yang perlu perhatian khusus. Kira-kira hasilnya seperti apa? Jadi benar bahwa siswa sebelum masuk ke lembaga pendidikan, siswa akan dilakukan rekes terakhir oleh panitia pusat, ini Pusokes bersama SDSDM. Dan dari hasil pemeriksaan, siswa setelah diperiksa dinyatakan sehat. Namun ada beberapa siswa yang perlu diatensi. Untuk yang angkatan ini sekitar 93. Jadi cara mengatasinya dengan 93 siswa yang perlu diatasi, kita kasih barcode atau tanda bahwa yang siswa yang memiliki tanda pita merah itu yang akan kita evaluasi. Apakah perlu tindakan khusus, misalnya perlu evaluasi tiap minggu atau perlu kontrol di spesialis yang sesuai dengan penyakit yang bersangkutan. Namun kita juga waspada, selain dari 93 yang dinyatakan ada perlu evaluasi atau perlu pengawasan, kita juga tetap waspada terhadap siswa-siswa yang lain, karena memang kadang-kadang siswa tidak terdeteksi. Kadang siswa tidak menyembunyikan atau malu bahwa dia punya komorbid yang mungkin tidak bisa kita deteksi dari rekes dari kampus. Siap dokter.
apalagi ini siswa itu kan dari seluruh provinsi di Indonesia ya dok, dimana cuaca dari tiap provinsi itu pasti berbeda dengan Sukabumi. Sukabumi itu cenderung sejuk ya dok menurut saya. Nah biasanya siswa-siswa yang dari daerah panas kesini itu pasti akan gimana ya dok, mungkin perlu penyesuaian gitu ya dok. Nah mungkin ada cara sendiri gitu dok apabila siswa yang tadinya dari daerah panas terus untuk menyesuaikan di sini dengan aktivitas yang padat itu kira-kira gimana dok? Jadi memang pertama-tama siswa yang biasa dari daerah yang panas kemudian masuk ke daerah yang sangat dingin, siswa pertama adalah dia harus rutin untuk olahraga ringan, kemudian dia mengkonsumsi vitamin, karena dengan pemberian vitamin dan aktivitas fisik yang olahraga ringan pribadi, dia bisa menaikkan imun. Oh gitu sih ya. Jadi dengan di pendidikan itu kan kita ada lari pagi dok, kemudian pergerakan siswa itu dari barak ke kelas itu jaraknya lumayan ya dok, mungkin ada 1 kilo. Nah itu siswa berjalan. Sebenarnya ada manfaatnya juga ya dok untuk melatih tubuh gitu. Nah terakhir nih dok, tadi kan dokter udah menyampaikan pesan pada siswa agar selalu sehat. Tentunya kalau siswanya sehat, pengasuhnya juga harus sehat dok. Karena kita juga personil kalau bertugas sebagai pengasuh harus melekat 1 kali 24 jam. Kira-kira dok, untuk pengasuh nih, apa nih dok pesan-pesannya dok? Pertama pesan-pesannya memang sama. Jadi pengasuh juga seperti siswa, bahwa pengasuhnya juga susah menjaga kesehatan. Jadi pertama menjaga jam waktu istirahat. Jam waktu istirahat apabila si pengasuh misalnya tidak piket malam, jadi dia membagi. Kalau saya biasanya minimal jam tidur itu jam 11 malam sudah istirahat. Kemudian jam 2 silakan bangun. Kemudian kalau siang, kalau ada kesempatan isoma, kita manfaatkan dengan istirahat cukup sambil menyiapkan persiapan kegiatan selanjutnya. Kemudian jangan lupa dengan situasi cuaca yang ekstrim, perubahan yang ekstrim, ya kita harus ada asupan vitamin. Jadi sebelum sakit, setiap habis buka bisa mengkonsumsi vitamin baik dengan tablet atau mungkin yang malas minum tablet bisa dengan vitamin suntik. Siap. Jadi intinya tetap sama, yaitu istirahat cukup dan juga perlu asupan vitamin ya dok. Kalau tadi dokter bilang istirahat cukup itu jam 11 sampai jam 2, berarti kurang lebih 3 jam itu sudah cukup ya dok? Atau ditambah tidur siang tadi ya dok kalau isoma gitu. Jadi untuk istirahat itu yang paling bagus adalah di bawah jam 11 sampai jam 2. Oh begitu. Ya, karena di saat itulah proses terjadi detoksifikasi dari liver. Jadi liver kita juga diistirahatkan, kemudian jantungnya juga diistirahatkan. Jadi kurangi begadang. Karena dengan tidur di bawah jam 11, imun pun juga bagus. Demikian juga dengan istirahat pada waktu siang. Pada waktu isoma kita manfaatkan dengan istirahat yang cukup sambil bersiapkan kegiatan berikutnya. Jadi sahabat di rumah dapat ilmu baru kan. Jadi kalau malam tuh jangan kebanyakan begadang ya dok, nggak ada artinya, nggak ada gunanya kata dokter juga. Sampai jam 2 udah cukup ya dok. Habis itu kita bisa mungkin yang beragama Islam bisa yang lain atau sahur juga sekarang bulan Ramadan. Jadi ingat ya sahabat di rumah, kalau mau sukses nih seperti dokter dan juga sekaligus polisi ini, ternyata salah satunya adalah istirahat cukup. Yang penting kalau badan sehat itu insya Allah semuanya bisa lancar gitu ya dokter. Nah sahabat Bayangkara di rumah, saya rasa cukup sekian dok izin podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena dokter yang mungkin sibuk bisa berkenan hadir bersama kita pada hari ini. Dan sahabat di rumah, saya ingatkan untuk selalu follow, subscribe, like, dan share seluruh akun media sosial Stupa untuk mendapatkan kabar-kabar terbaru. Demikian dari saya, selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Brigadir Anissa dan Bapak Karumtin. Salam presisi. Salam presisi.